pada gangguan mental itu berkaitan dengan gangguan fisik. Jadi misalnya dia tuh cemas, sering sakit lambung. Cemas, sering nyeri otot. Cemas, sering buang air kecil. Jadi ada keterkaitan dengan penyakit fisik. Jadi sering pasien itu akibatnya menderita disebut namanya psikosomatis. Kemudian juga ternyata beberapa penelitian bahwa stres yang terus-menerus itu meningkatkan hormon kortisol yang kemudian berakibat pada diabetes, berakibat pada hipertensi, berakibat pada serangan jantung, dan berakibat pada pengecilan otak, jadi mudah pikun. Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali bersama saya Meta dalam Community Development Bethesda Podcast. Pada episode kali ini, kita akan berbincang tentang kesehatan mental dan bagaimana fasilitas kesehatan melakukan pelayanan yang inklusif terhadap berbagai kelompok rentan, serta bagaimana sinergi dengan masyarakat untuk melindungi dan menerima survivor kesehatan mental. Sudah hadir bersama kita kali ini seorang narasumber yang sudah berpengalaman dalam pelayanan inklusif kesehatan mental, yaitu Dr. Yosef Chandra Mkes dari RS Panti Wiloso Dr. Cipto Semarang. Dan juga Ketua Wilayah 3 Persekutuan Pelayanan Kesehatan Kristen di Indonesia atau PEKSI. Apa kabar Dr. Yosef? Baik Mbak Meta, luar biasa. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Boleh disapa terlebih dahulu Sobat CD Bethesda? Ya, halo Sobat CD Bethesda, salam sehat jiwa. Baik, Dr. Yosef. Sekali lagi terima kasih boleh hadir bersama kami di sini. Dokter, boleh dijelaskan kepada Sobat CD Bethesda tentang apa sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini, terutama dalam hal kesehatan mental. Jadi dokter juga mungkin bisa menjelaskan atau memperkenalkan istilah-istilah baru dalam isu kesehatan mental yang kemungkinan mengarah kepada stigma negatif. Ya, jadi kalau kita melihat data, sebenarnya untuk angka gangguan kesehatan mental di Indonesia ini ternyata meningkat. Jadi berdasarkan penelitian 9,8% untuk prevalensinya. Dari 280 juta penduduk Indonesia, 9,8% itu angka yang cukup tinggi, di mana 6,6%-nya merupakan gangguan depresi dan cemas. Jadi artinya jumlah pasien untuk gangguan kesehatan mental ini cukup banyak, apalagi setelah COVID, banyak mungkin pasien-pasien kemudian mengalami masalah ekonomi karena PHK, atau cemas karena waktu itu betul-betul terjadi banyak sekali anggota keluarganya yang kemudian meninggal dunia, juga rasa sedih. Nah, itu yang memicu jumlah pasien-pasien dengan kesehatan mental itu meningkat. Seperti itu. Nah, untuk stigma yang saat ini ada di masyarakat memang kurang bagus ya, karena seringkali dibilang orang itu aneh, nggak waras atau gila, sehingga menyebabkan orang itu malas untuk mereka datang mencari bantuan profesional. Jadi artinya sudah jumlahnya banyak, tetapi yang mau untuk mencari profesional itu sedikit jumlahnya. Dan yang ketiga adalah memang akses pemerataan seperti dokter jiwa ya yang saat ini ada di Indonesia tuh memang jumlahnya masih belum cukup. Jadi mungkin saat ini sekitar 1.300 sampai 1.500. Padahal harus menangani rakyat Indonesia yang jumlahnya 280 juta jiwa. Nah, itu terjadi kesenjangannya. Jumlahnya banyak, edukasinya kurang, tapi akses pelayanannya juga masih kurang. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah misalnya kalau kita ketemu pasien jiwa, mungkin alangkah baiknya kita mengatakan dia klien. Kalau dia misalnya itu ada gangguan jiwa, kan sekarang dengan istilah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau bisa juga dengan disabilitas psikososial. Jadi karena gangguan psikologi sehingga mengganggu kehidupan sosialnya. Atau bisa juga mengatakan depresi ini kita sebagai satu kelelahan emosional, ya. Atau
psikoterapis itu, bahasanya terlalu tinggi ya, bisa kita sebut sebagai teman berbincang profesional. Mungkin hal itu yang perlu kita sharekan kepada masyarakat agar pasien-pasien dengan kesehatan mental itu mau berobat. Jadi nggak malu ya, nggak dianggap kamu lemah, kamu nggak kuat, kurang beribadah gitu ya. Padahal sebetulnya itu adalah suatu kondisi di mana memang butuhkan pengobatan dengan berbagai aspek tenaga profesional supaya mereka bisa kembali hidup normal, produktif, dan kualitas hidupnya baik. Berarti masalah kesehatan jiwa memang sangat kompleks di Indonesia ya dok, dengan prevalensi yang tinggi, tapi masih belum disertai dengan fasilitas yang cukup ya, memadai. Dan masih ada stigma negatif juga yang mungkin membuat orang yang tadinya mau berobat jadi ragu-ragu ya. Betul, ya. Oke, baik. Nah dok, mengapa kaum muda justru rentan mengalami disabilitas psikososial? Kira-kira faktor penyebabnya apa ya dok? Ya, yang pertama memang faktor dari otak. Jadi pada remaja memang perkembangan otaknya belum sempurna, terutama di prefrontal cortex yang untuk mengambil keputusan. Jadi masalah organnya sendiri belum matang ya. Ya, kemudian yang kedua itu masalah dari media sosial juga. Jadi media sosial ini kadang bisa membuli, bisa membuat mereka punya suatu harapan yang berlebihan ya, karena media sosial kan selalu menggambarkan hal yang sempurna itu ya. Kemudian juga masalah teman-teman sebayanya sering ada dibully saat seperti itu ya. Kemudian mereka juga di persimpangan nih, mereka tuh harus kemana nih dalam sekolahnya, mengambil karir ya. Dan yang terakhir memang ada juga pengaruh dari misalnya kejadian-kejadian yang kurang bagus saat masa kecil. Jadi ada memori. Jadi misalnya waktu kecil orang tua bercerai karena pelecehan seksual ya, atau dibully atau kekerasan dalam rumah tangga, itu ternyata mempengaruhi dari neuron-neuron otak sehingga menimbulkan dampak gangguan mental pada saat remaja. Jadi itu yang faktor-faktor kenapa lebih banyak gitu pada usia remaja yang sebetulnya itu saat produktif, dia bisa untuk memaksimalkan belajarnya, bekerjanya, tapi malah terganggu akibat mengalami disabilitas psikososial ini. Jadi memang secara alami melalui masa pertumbuhan remaja dan anak muda itu memang lebih rentan terhadap hal tersebut ya. Itu tadi yang prefrontal itu cortex, apa ya dok? Itu adalah otak yang mengatur kita mengambil keputusan. Jadi dia belum matang gitu. Misalnya ada stres, seharusnya kan kita bisa melakukan coping, bisa melakukan mengatasi ya. Misalnya stres, sedih, kita kemudian mungkin olahraga ya. Tapi kalau pada remaja itu karena belum sempurna, jadi dia bisa menyakiti diri sendiri. Atau mungkin dia jatuh ke merokok, minum alkohol, karena dia nggak bisa mengcoping stresnya itu. Tapi kalau yang udah lebih dewasa, lebih matang tuh dia akan lebih bisa untuk mengatasi stresnya dengan hal-hal yang lebih positif. Mungkin dia olahraga, mungkin dia berbincang mencari profesional. Nah, remaja ini belum siap prefrontal cortex-nya. Nah, makanya itu lebih banyak remaja-remaja ini mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan kalau kita lihat banyak mereka kemudian mengambil keputusan yang salah, misalnya mengambil bunuh diri ya, karena aku udah nggak bisa lagi mengatasi masalah ini yang sebenarnya sepele, harusnya bisa diatasi. Seperti itu. Ya, jadi ada beberapa faktor yang memang sangat mempengaruhi ya dok. Baik dok, kemudian kira-kira apa dampaknya bila persoalan kesehatan mental diabaikan dalam jangka panjang dok? Ya, yang pertama tentunya namanya juga suatu disease penyakit ya. Kalau dibiarkan itu tentu akan makin parah. Mungkin tadinya dia cemas, dibiarkan lama-lama jadi sedih, jadi depresi. Tapi dibiarkan terus bisa kemudian mengalami jadi gangguan jiwa yang lebih berat. Ya. Atau tadinya cemas, dibiarkan terus akhirnya dia menjadi lebih parah sehingga mungkin nggak bisa bekerja karena dia
tiap kali keluar rumah tuh terjadi serangan panik. Jadi dia takut keluar rumah. Jadi akibatnya dia nggak bisa bekerja, kemana-mana harus dibantu orang. Nah, jadi artinya keparahan penyakitnya menjadi lebih berat. Kedua, ternyata pada gangguan mental itu berkaitan dengan gangguan fisik. Jadi misalnya dia tuh cemas, sering sakit lambung. Cemas, sering nyeri otot. Cemas, sering buang air kecil. Jadi ada keterkaitan dengan penyakit fisik. Jadi sering pasien itu akibatnya menderita disebut namanya psikosomatis. Jadi dia shoppingnya itu dokter. Jadi ke dokter jantung, ke dokter lambung. Nah, karena sebenarnya itu adalah kesehatan mental yang belum dikelola dengan benar. Kemudian dikonversi lewat mekanisme pertahanan jiwa pasien tersebut ke fisik gitu. Cuman biasanya mengenai organ-organ otonom. Jadi misalnya tuh mulutlah kering, kemudian tenggorokan ada yang ganjel, napas jadi sesek, perut kembung, sebah, begah, perih, usus melilit, gangguan kulit gatal-gatal. Jadi ternyata mereka menjadi keluhan fisik. Bahkan dalam satu penelitian, satu praktek di puskesmas itu tuh hampir 30%-nya itu sebenarnya pasien-pasiennya itu sebenarnya psikosomatis, bukan penyakit yang real, yang benar-benar sakitnya dia. Kemudian juga ternyata beberapa penelitian bahwa stres yang terus-menerus itu meningkatkan hormon kortisol yang kemudian berakibat pada diabetes, berakibat pada hipertensi, berakibat pada serangan jantung, dan berakibat pada pengecilan otak, jadi mudah pikun. Jadi artinya itu akan memperparah sakit fisik. Nah, yang ketiga, tentunya kalau dibiarkan tadi gara-gara gangguan mental, gangguan fisik, mengganggu produktivitas. Jadi orang itu nggak bisa kerja, ke dokter terus, jadi malah terjadi kerugian secara finansial, baik secara produktivitas maupun dia banyak pengeluaran untuk mungkin belanja jamu, obat yang sebenarnya disebabkan oleh gangguan mental. Yang keempat adalah quality of life-nya. Jadi kita mungkin bisa umurnya panjang, tapi kan harus berkualitas. Nah, gangguan cemas itu nggak bisa berkualitas karena dia cemas, sedih. Jadi tiap hari itu pikirannya overthinking, negatif. Nah, jadi artinya tuh kualitas hidup dia menjadi menurun. Ya. Dan yang terakhir adalah seringkali terjadi masalah dalam keluarga. Jadi mudah marah, orang yang mengalami gangguan mental tuh mudah marah. Jadi ngambil keputusan impulsif gitu ya, jadi nggak mikir jangka panjang. Bahkan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan terjadi perceraian. Padahal masalahnya sepele, sebenarnya ada gangguan mental yang dibiarkan tidak dikelola dengan baik, sehingga mengakibatkan tadi, baik itu secara mentalnya, secara fisiknya, secara finansial produktivitas, maupun dalam hubungan sosial dalam keluarga. Jadi sedemikian parahnya gitu kalau seseorang yang mengalami gangguan mental itu tidak kita atasi dengan baik. Jadi sebenarnya justru mungkin gangguan kesehatan mental itu sangat dekat dengan kita ya dok ya. Betul, karena gejala-gejala yang ditimbulkan adalah gejala yang kita lihat sehari-hari ya. Tapi sayangnya kita masih sungkan atau enggan untuk mengakses pengobatan karena tadi ya seperti yang kita bicarakan di awal stigma negatif. Betul. Jadi jarang orang tuh praktek ke dokter, saya sebagai praktisi, dok aku tuh cemas, aku tuh sedih, Tapi mereka akan mulai dengan nggak bisa tidur, lehernya kenceng, lambungnya perih gitu. Sehingga kalau kita nggak mengeksplor, mereka tuh nggak mau untuk berbicara. Nah, tentunya seringkali kan jadi kita salah diagnosa ya, karena nggak mau terus terang. Sebenarnya dia mengalami lambung itu karena kecewa dengan suaminya. Ya, ada konflik dengan menantunya, ada konflik dengan anak. Nah, itu yang nggak terungkap sehingga mereka datang dengan penyakit fisik. Nah, itu yang banyak terjadi karena kalau dia ngomong gangguan cemas, gangguan sedih, dianggap dia tuh gak beriman, kepribadiannya nggak tangguh. Padahal itu suatu disease, penyakit yang memang harus diobati. Seperti itu. Ya, dokter mungkin bisa juga menjelaskan kepada Sobat Sidi Bethesda bagaimana kebijakan pemerintah kita saat ini dalam isu kesehatan mental atau bagaimana penanganan kasus disabilitas psikososial di Indonesia saat ini. Ya, kalau untuk pemerintah sendiri,
melalui Kemenkes sudah banyak sih mengatur ya lewat undang-undang yang menjamin hak-hak pasien-pasien dengan disabilitas psikososial tadi. Bahkan sekarang ini sudah masuk dalam akreditasi rumah sakit. Jadi rumah sakit terus memberikan pelayanan untuk pasien-pasien dengan disabilitas psikososial. Yang kedua itu yang cukup bagus sekali untuk masyarakat adalah BPJS JKN ini ya. Jadi jaminan kesehatan nasional ini menjamin untuk penyakit-penyakit disabilitas psikososial atau orang-orang dengan gangguan jiwa, gangguan mental ini ditanggung oleh BPJS. Jadi setiap asuransi yang ada saat itu nggak mau menjamin untuk gangguan kesehatan mental. Nah, jadi kalau ke psikiater bayar sendiri gitu ya. Karena memang karena kalau ditanggung itu kan nanti sakitnya lambung, sakitnya paru-paru, dia akan bolak-balik mondok gitu ya. Dan kecenderungan kalau yang udah mengalami gangguan mental yang berat, pengobatannya tuh seumur hidup gitu. Nah, jadi asuransi berat, tapi untungnya BPJS ini menanggung. Jadi membayar baik konsultasi dengan dokter jiwa maupun untuk obatnya. Jadi saya cukup baik ya. Cuman tadi kepatuhannya masih kurang. Karena kadang-kadang itu pasien-pasiennya udah membaik, di stop obatnya. Kemudian terjadi kekambuhan. Dan memang tadi ya ketersediaan dokter jiwa yang belum merata juga ya. Mungkin di Maluku itu paling ada 1 atau 2 itu. Ya. Tapi kalau di Jawa memang cukup banyak. Artinya perlu ditambah lagi dan dilakukan pemerataan karena Indonesia ini sangat luas ya untuk akses dengan profesional kedokteran jiwa. Ya, berarti sekali lagi dok, selain sudah ada kebijakan dari pemerintah langsung, bisa dipastikan kalau warga Indonesia yang punya BPJS jika ingin akses pengobatan kesehatan mental itu gratis berarti? Gratis, bisa. Ya. Tapi kalau mereka nggak punya BPJS kan, mereka ada PBI. PBI. Itu kan jadi gratis. Bagi yang berbayar juga boleh. Jadi minta rujukan ke FKTP. Ya, asal mau cerita, dok aku udah nggak kuat, udah lelah gitu ya. Aku udah pikiran kok ingin mengakhiri hidup saja. Aku rasanya pengen menghilang. Itu bisa dirujuk ke dokter jiwa. Nah, di sana akan nanti diberi pelayanan. Jadi sebenarnya untuk peran pemerintah sudah oke. Hanya masyarakatnya yang belum mengerti gitu ya. Kenapa ke dokter jiwa dok? Apa saya gila gitu? Nah biasanya mereka menolak untuk dirujuk gitu ya. Dan menganggap ini dokternya nggak pinter. Ini kok nggak bisa menemukan penyakitku. Nah itu juga kadang menjadi kendala karena kurangnya edukasi pada masyarakat. Jadi menganggap bahwa gangguan jiwa tuh mesti gila itu. Atau yang udah mengamuk, udah halusinasi. Tapi sebenarnya gangguan cemas yang kemudian hanya nggak sembuh ya. Atau sebaliknya, pasien itu mungkin menderita penyakit kanker, menderita cuci darah, pasti hatinya sedih. Nah, jadi akibatnya memperparah penyakitnya. Nah, itu juga sebenarnya perlu mendapat perawatan dengan dokter jiwa, spesialis kedokteran jiwa. Karena ada beberapa pasien tuh dari penyakit jiwanya merubah menjadi fisik, sakit lambung nggak sembuh-sembuh, sesak napas, gatal. Sebaliknya penyakit sendiri, stroke, Parkinson, buyuten, kena cuci darah, itu juga membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa. Nah itu dari pemerintah silakan gitu. Hanya dari masyarakat masih belum teredukasi. Ya. Semoga dengan acara podcast ini bisa menjangkau ya. Oh berarti aku nggak sembuh-sembuh mahnya ya. Berarti cocok dong konsultasi. Bukan berarti gila itu ya. Nah, karena ada yang ringan pun udah mengganggu ya harus kita lakukan treatment. Sebuah awal yang baik ya dok. Ya. Sudah mau konsultasi aja itu sudah sangat baik ya. Dan saat ini khusus untuk gangguan-gangguan jiwa itu sendiri ternyata ada peran dari neurokimia otak yang namanya serotonin, norepinefrin itu turun. Jadi kita harus beri obat supaya naik mereka itu gitu. Tapi kalau gangguan halusinasi waham terjadi peningkatan dopamin harus kita turunkan. Jadi ada peran dari psikofarmakologi. Jadi perlu obat untuk mengatasi
bukan mungkin cuman healing nanti hilang. Tapi karena neurokimianya itu terjadi gangguan, balik ya kambuh lagi. Betul. Sehingga membutuhkan tenaga profesional untuk menseimbangkan neurokimia di otak. Nah, itu hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat, bahwa itu suatu disease penyakit yang memang membutuhkan obat-obat psikofarmakologi. Memang jangka panjang, jadi kecemasan itu 6 bulan obatannya. Tapi dia bisa membaik, bisa recovery, dan bisa produktif kembali. Seperti itu. Informasi itu memang mungkin masih sangat baru juga ya, Dok, untuk masyarakat ya. Baik. Oke, Dok. Nah, untuk dari kacamata pribadi dokter sendiri, apa pengalaman dokter yang menjadi titik balik paling kuat dan kemudian mendorong dokter untuk serius memperhatikan isu kesehatan mental ini? Ya, karena saya seorang praktisi, jadi yang pertama itu pengalaman saya mengobati pasien. Ternyata kok dengan obat yang udah sesuai, sakit lambung, kita ngikuti panduan pengobatan, nggak sembuh. Jadi saya bertanya, kenapa ya? Berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Nah, itu menjadi titik balik saya ingin mempelajari keterkaitan antara jiwa dengan fisik. Ternyata saya dipelajari ada namanya tuh gut brain axis. Jadi usus dengan otak tuh bergandengan. Jadi kalau banyak pikiran, cemas, sedih, lambungnya sakit. Sebaliknya, lambung yang sakit itu menimbulkan kecemasan. Nah, berarti ada keterkaitannya. Dan ini ternyata membutuhkan treatment tersendiri, yaitu kita membalancekan neurokimia otak. Dan setelah kita beri terapi, hasilnya baik. Jadi artinya penyakit lambungnya sembuh, orangnya bisa produktif kembali itu. Nah, itu menjadi titik balik bahwa ternyata dengan kita memberikan edukasi, memberikan treatment, ternyata orang itu bisa sembuh dari penyakitnya, bisa kembali produktif. Yang tadinya emosinya sering mengamuk, marah, kekerasan, anaknya mungkin hanya sedikit dipukul gitu ya, karena dia badannya sehat, terjadi perubahan. Itu yang titik balik bahwa ternyata pasti banyak dong ini pasien-pasien yang di luar sana yang mengalami gangguan seperti ini. Juga yang gangguan jiwa berat, yang mungkin tadinya harusnya dia didoakan lah ya, kemudian dicurigai misalnya terkena hal yang gaib gitu ya. Ternyata dengan kita menyeimbangkan neurotransmitternya tuh membaik gitu, produktif kembali. Dan sedihnya itu kan justru penyakit ini mengenai orang-orang yang masih muda, remaja, dewasa muda gitu. Nah, memang bisa menerusi sampai orang tua ya, tapi kan awalnya tuh di remaja, dewasa muda di mana masih produktif. Nah, dengan mengobati neurokimia tadi, dengan obat psikofarmakologi terjadi banyak perubahan. Itu menjadi titik balik ternyata kita harus aware loh sama penyakit-penyakit kesehatan mental ini gitu. Karena dampaknya itu banyak sekali bagi individu tadi ya. Apalagi pada waktu saya di puskesmas itu, dulu ada yang sampai dikurung gitu. Nah, ternyata begitu diberi obat, ya udah orangnya bisa kembali normal. Walaupun memang nggak bisa, mungkin kalau dia mikir hal yang kompleks, tapi minimal untuk kehidupan sehari itu dia bisa mengerjakan. Itu dia titik balik bahwa ternyata dengan penemuan-penemuan kedokteran yang baru, bahwa gangguan mental itu banyak sekali dipengaruhi oleh neurokimia otak yang nggak seimbang. Seperti itu. Wah, menarik sekali itu, dokter. Jadi dokter bisa melihat langsung kasus-kasus dan kemudian itu mempengaruhi cara pandang dokter sendiri. Iya, karena si pasiennya, produktivitas, quality of life-nya, hubungan sosial dengan keluarga, semua menjadi teratasi. Kalau kita bisa mengobati penyakitnya tadi. Jadi itu yang menjadi kenapa saya lebih tertarik dengan gangguan mental health ini. Dari pengalaman Dr. Yosef sendiri, bisa nggak memberikan kita saran bagaimana supaya kita bisa menerima dengan baik para survivor atau penyintas itu sendiri? Ya, jadi yang pertama itu kita harus berempati pada pasien-pasien mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi bukan simpati, oh kamu kasihan gitu ya, enggak. Tetapi saya ada dekat dengan Anda, dengan kamu. Saya akan mendampingi sampai kamu sembuh. Jadi kata-katanya tuh, kamu tuh nggak sendirian.
saya tuh akan mendampingi Anda gitu ya. Tapi seringkali di rumah malah, oh kamu belum sembuh, kamu setelah minum obat. Jadi akibatnya udah mau sembuh jadi kambuh lagi gitu ya. Jadi karena kurang empati. Kedua tentunya kita juga harus belajar menambah pengetahuan supaya kita tahu oh ternyata cara mendampingi itu seperti apa. Ada kata-kata mungkin yang nggak boleh yang sifatnya stigma yang kita berikan. Yang ketiga kita harus memberikan dukungan. Jadi artinya antar ke dokter ya. Jadi kalau dia lagi sedih kita memberikan kata-kata positif seperti itu. Dan yang keempat untuk pasien-pasien seperti itu memang kan butuh kesabaran ya. Jadi kita harus karena ini satu penyakit, jadi harus sabar dalam mendampingi. Kadang-kadang minum obatnya nggak teratur kita membantu. Tapi prinsipnya bahwa kamu tuh nggak sendirian. Ada saya yang akan membantu supaya Bapak, Ibu, Saudara itu bisa recovery, bisa sembuh secara total seperti itu. Itu mungkin saran dari saya. Tapi tentu butuh kesabaran ya, karena harus belajar, kata-katanya dijaga, harus siap berkorban waktu, biaya, karena kan nganter ke dokter. Jadi mau kontrol ya sana pergi sendiri. Nah itu kurang bijaksana. Harusnya kita harus mendampingi para survivor ini, karena bisa aja dia tuh relapse kembali. Bisa aja dia kambuh kembali kalau kita tidak memberikan bantuan bagi sahabat, teman-teman, saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi kuncinya dok, kita menyediakan diri kita membersamai orang tersebut ya dalam proses recovery-nya ya. Betul. Ya. Apa tantangan ke depan soal mencegah dan menangani kasus disabilitas psikososial? Baik, untuk mencegah tentunya masyarakat tuh harus mengerti dulu ya, apa sih gangguan-gangguan kesehatan mental yang ada. Jadi yang penting tuh edukasi ya, edukasi. Memang kalau di luar negeri itu mereka mudah ya mengakses edukasi tentang kesehatan mental. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tuh selain edukasi kesehatan mentalnya, mungkin juga mereka harus diedukasi tentang bagaimana cara mengatasi semua terjadinya stres. Jadi stres itu adalah keadaan yang tidak enak, yang menimpa kita, di mana kita kudu menyesuaikan diri. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya itu jadi kesehatan mental. Kalau bisa mengatasi, ya kita jadi sehat. Jadi tentunya diedukasi apa itu kesehatan mental, bagaimana cara mencegah, mengatasi stres, mengcoping dari stres itu, bagaimana diajarkan. Yang ketiga, deteksi dini. Jadi kalau masih awal, kan masih ringan. Mereka mau untuk berobat gitu. Jangan sampai sudah parah, karena tentu kalau sudah parah itu ternyata neurokimia di otak itu mengganggu struktur otak. Jadi kalau depresi udah parah, mungkin udah jadi lupaan. Jadi seperti pikun gitu. Nah itu harus kita bisa deteksi awal. Nah yang keempat, setelah mereka terdeteksi, diobati, ya tadi perlu pendampingan supaya mereka bisa recovery, kembali sehat lagi. Jadi tahapan-tahapannya, tapi tentunya masalahnya kan sumber daya kita kan terbatas ya. Juga kemauan masyarakat mau enggak untuk mendengarkan. Kan mereka juga kadang-kadang malas gitu ya. Kalau kita di rumah sakit mengadakan Instagram, TikTok tentang edukasi, itu yang nonton sedikit. Tapi kalau yang lucu-lucu itu ya, yang sifatnya menghibur, wah semua pada nonton, ngasih tanda hati itu ya. Tapi kalau seperti edukasi itu nggak mau. Jadi memang masyarakat kita itu kalau diajari juga ada keengganan. Karena mereka aku udah setelah aku suruh belajar lagi gitu. Mereka maunya yang lucu-lucuan. Yang ringan-ringan saja ya dok. Tapi itu mungkin bisa kita masukkan dalam masyarakat, kader-kader kesehatan, mungkin juga di lembaga-lembaga keagamaan untuk disosialisasikan bahwa penyakit mental itu benar-benar ada dan kalau diobati benar-benar orang itu bisa kembali produktif, bisa kembali sehat lagi. Ya. Baik dok, jadi salah satu tantangan terbesar untuk penanganan kasus disabilitas psikososial ke depannya adalah fasilitas kesehatan yang belum merata dan juga edukasi yang masih sulit diterima oleh masyarakat ya dok. Betul. Ya. Baik, kemudian untuk yang terakhir dok, boleh disampaikan pesan untuk Sobat CD Bethesda dari dokter sendiri? Bagi Sobat CD Bethesda semua ya, yang pertama kita harus mau belajar bahwa kesehatan mental ini tuh macamnya banyak dan mengganggu. Kedua,
setelah merasakan ada gangguan, jadi ada hendaya, itu berarti udah indikasi kita minta bantuan profesional. Dan tadi kita jangan berikan stigma-stigma yang negatif ya. Jadi mengatakan dia lemah ya, atau dia kurang iman ya, karena itu benar-benar suatu penyakit. Jadi mungkin bisa mengatakan kamu nggak sendirian, bahwa ada saya yang akan mendampingi sampai kamu recovery, sampai kamu sembuh. Dan tentunya apabila nanti sudah ke profesional yang akan mengatasi penyakit dari saudara atau mungkin dari sobat CD Bethesda, harus mengikuti anjuran. Karena pengobatan pada gangguan mental health itu nggak bisa seperti batuk pilek, nggak bisa 2 minggu gitu ya. Mungkin butuh waktu 6 bulan. Ya. Tetapi di situ nanti bisa terjadi recovery, terjadi kesembuhan. Dan tentunya yang keempat, kita bisa bersama-sama untuk mengatasi masalah besar ini ya. Jadi mulai deteksi, kemudian kita memberikan pertolongan bawa ke profesional. Ya, kemudian setelah itu kita juga tetap harus mengawal dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar tetap sehat bagi teman-teman, saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, yang mereka mendapat penyakit atau gangguan kesehatan mental ini. Jadi itu saran dari saya untuk Sobat City Bethesda, ya semoga kita semua sehat ya, baik secara fisik maupun secara jiwa. Sobat City Bethesda, hari ini kita belajar bahwa sudah saatnya kita bersinergi mendukung pelayanan yang inklusif bagi orang-orang yang saat ini berjuang untuk sehat secara mental. Bahkan kita pun harus menyadari bahwa saatnya kita semua menjaga kesehatan mental. Menjadi teman perjalanan bagi para survivor tentu sangat dibutuhkan saat ini, pun mendukung para tenaga kesehatan yang berjibaku merawat dan memulihkan mereka adalah langkah tepat kita untuk turut andil dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat bagi para survivor. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Yosef yang sudah menyempatkan waktunya berbagi informasi pelayanan kesehatan yang inklusif dalam kesehatan mental. Sukses selalu dalam menjalankan pelayanannya, Dok. Dan terima kasih kepada seluruh Sobat CD Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel CD Bethesda. Sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast edisi selanjutnya. Salam sehat, salam inklusi.